Pak Prabowo itu punya kelemahan besar sebagai seorang presiden, di mana beliau memiliki otoritas, tetapi tidak memiliki sistem indrawi yang memadai untuk mengetahui apa yang menjadi harapan, cita-cita, dan keinginan dari rakyatnya. Dan beliau tidak bisa mengetahui juga apa yang sebenarnya terjadi di bawah sana. Jadi Pak Prabowo itu nggak tahu soal kehidupan. Salah satu yang saya contohkan di video saya dan di konten Pak Deddy itu adalah bahwa ketika Pak Prabowo entah gimmick atau tidak, itu bertanya, buzzer itu apa? Gitu. Oh, yang waktu Prabowo menjawab Iya. dengan wartawan-wartawan Iya, senior itu siapa? Pak Alvito kalau nggak salah dia nanya seperti itu, kemudian Pak Prabowo... Iya, Alvito. Alvito. Hah? Buzzer itu apa? Itu pura-pura nggak tahu kali ya, nggak mungkin lah. Semoga, tapi kalau pura-pura nggak tahu berarti ya sama buruknya berarti kan? Berarti gimmicknya tuh udah keterlaluan. Gitu. Tapi kalau misalkan dia beneran nggak tahu, apa yang dibicarakan sama masyarakat dia nggak tahu. Dan saya juga melihat bahwa selama ini Pak Prabowo itu memang tidak banyak tahu tentang apa yang menjadi keresahan masyarakat di bawah. Bener-bener nggak tahu. Gitu. Jadi undang-undang TNI, dia tuh yakin bahwa ini tuh didukung oleh banyak orang, bahwa misalkan Indonesia akan menjadi negara ekonomi terbesar. Beliau tuh masih percaya dengan yang seperti itu gitu. Dan karena apa? Ya karena dari pembisik-pembisik terdalamnya, dari orang-orang yang di sekelilingnya. Dan ada bukan satu orang yang berkata kepada saya, dan ini adalah saksi mata yang pernah bergaul dengan Pak Prabowo. Mereka itu mengatakan bahwa Pak Prabowo itu kadang-kadang kaget kalau dikasih tahu sesuatu tentang rakyat gitu. Hah? Oh, gitu ya? Oh, saya nggak tahu. Nah, karena apa? Ya karena ketergantungan Pak Prabowo pada orang-orang terdekatnya. Dugaan saya adalah Pak Prabowo itu kan adalah orang yang terlalu sering dikhianati. Karena itu beliau itu sangat verifikatif terhadap informasi-informasi. Dan karena verifikatif itu semakin tua, itu semakin sulit untuk melakukannya, memverifikasi. Maka beliau ketergantungan sama orang-orang terdekatnya saja. Jadi mau kenyataannya A, kalau dibisikannya B, ya akhirnya jadi B gitu, menurut beliau itu. Makanya saya sindir kemarin juga adalah Pak Prabowo itu adalah orang yang 2 kali sujud syukur atas kekalahannya dalam pemilu. Pemilu yang pertama, semua media mengatakan pemenang Jokowi. Dia gara-gara orang terdalamnya, lingkaran survei di dalamnya itu ngomong sujud syukur dulu ya. Menang, ya dia yang sujud syukur gitu karena yakin dengan bisikan dari orang dalamnya. Iya. Kalau sekali gitu wajar, 2 kali. Iya. Artinya Gara-gara quick count itu ya. Ya quick count juga kan memenangkan Pak Jokowi. Quick count memenangkan Pak Jokowi, media sebagian besar juga memenangkan Pak Jokowi. Dulu ya. Tapi sujud syukur karena apa? Ring terdalamnya mengatakan dia yang menang gitu. Oke. Coba kalau misalkan terus-terusan seperti ini, bisakah Pak Prabowo bertahan sampai 2027? Kalau misalkan terus-terusan dia nggak denger mahasiswa ngomong, dia nggak tahu realitas, dia hanya dari orang yang membumbui Indonesia emas tahun 2045, bahwa Indonesia bonus demografi sampai dari tahun 2030 dan sebagainya. Kalau memang seperti itu terus, ya kapan dia bisa memahami apa yang terjadi? Kalau dia tidak paham apa yang sesungguhnya terjadi, bagaimana dia sebagai presiden menghasilkan kebijakan-kebijakan yang solutif? Tapi Guru Gembul puas gak dengan jawaban Prabowo saat kemudian ditanya sama Nana? Enggak, yang mana yang memuaskan? Iya kan? Gak ada satupun di obrolan 2 jam, 3 jam tuh yang memuaskan, itu enggak ada. Saya nonton semuanya. Sampai saya lebih banyak ingat pada penanyanya daripada jawabannya. Saking, itu kan, ya mungkin karena beliau itu mencoba untuk mencari jawaban yang bagaimana lah gitu mungkin ya, yang tidak terlalu menyakitkan orang gitu dan sebagainya, mungkin dugaan saya seperti itu. Tapi saya sangat merindukan Pak Prabowo yang masih bernada militer gitu, bukan Pak Prabowo yang gemoy gitu. Petrus bisa berlaku dong kalau bernada militer? Bukan, Pak Prabowo itu gak akan berani melakukan Petrus, karena gini nih Pak, pemimpin otoriter itu kadang-kadang baik,
Tapi syarat utama menjadi pemimpin otoriter itu adalah bahwa dia harus memegang penuh otoritas. Kalau misalkan dia jadi pemimpin otoriter tapi lemah, maka dia digilitin. Jadi kan di Prancis dulu tuh ada 3 orang pemimpin yang tiga-tiganya otoriter. Yang pertama adalah Louis XIV, lalu anaknya atau keturunannya Louis XV, kemudian Louis XVI. Louis XIV menjadikan Prancis sebagai kekuatan Eropa terbesar kedua setelah Inggris dengan otoritarian. Tapi generasi Louis ke-16 itu dianya digilitin, sama-sama otoriter, tapi apa yang membedakannya? Louis ke-16 itu tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki power, terlalu tergantung pada para penasehatnya, terlalu senang dengan wanita yang menjadi istrinya, terlalu senang dengan kehidupan yang bermanja-manja, dan karena itu ketika dia menerapkan apa yang dilakukan oleh kakeknya, maka Prancisnya hancur, revolusi, kerajaannya hancur, berdarah-darah, dan selama lebih dari 100 tahun Prancis tidak baik-baik saja. Coba kalau misalkan Pak Prabowo sekarang menjadi orang yang sangat otoriter, kalau beliau benar-benar kuat, ya mungkin itu adalah yang baik. Tapi kalau misalkan seperti sekarang, Pak Prabowo itu salah satu presiden yang paling lemah dalam sejarah Indonesia. Saya menempatkan nomor ketiga presiden paling lemah se-Indonesia setelah Pak Habibie dan Gus Dur. Untuk dalam hal kekuatan untuk mengontrol satu negara gitu ya. Lemah sekali. Jadi untuk menjadi calon presiden, dia harus menjadi menhan dan menjilat semua kata-katanya soal oposisi terhadap Jokowi. Itu saja sudah menunjukkan beliau lemah. Kemudian beliau naik mencalonkan dengan imbalan Gibran menjadi wakilnya, menerobos konstitusi. Itu menunjukkan kelemahannya, bahwa setelah terpilih, beliau mengumpulkan suatu koalisi dalam satu kesatuan, sehingga DPR 80%-nya itu adalah orang yang bersama dengannya, koalisinya. Itu juga menunjukkan kelemahannya. Kemudian beliau bikin kementerian sampai banyak banget, dirjennya banyak banget, bahkan ada wakil menterinya, yang ditotalkan kabinet kita itu tembus 100 orang. Itu juga menunjukkan kelemahannya, bahwa setelah itu pun Pak Prabowo itu masih aja mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bukan sesuai dengan keinginan rakyat, tapi sesuai dengan keinginan para pembisik di sekelilingnya. Itu juga menunjukkan karakteristik yang sangat-sangat lemah. Jadi, dan beliau juga tidak keberatan ketika ada istilah matahari kembar. Ya, kata beliau ya baik-baik saja. Dulu tuh beliau marah-marah ketika Jokowi disebut sebagai petugas partai. Ya karena apa? Ya otoritas presiden itu tidak boleh ditandingi oleh orang lain. Tidak boleh ada matahari kembar. Nah sekarang beliau disebut matahari kembar ya baik-baik aja. Ya sama aja kan, itu menunjukkan betapa lemahnya. Kalau misalkan orang semacam ini, saya mohon maaf ya, melakukan tindakan-tindakan yang otoriter, maka semua otoritarian itu akan mengena pada dirinya sendiri. Ya karena untuk menjadi otoriter, syarat sah pertamanya itu adalah dia harus benar-benar kuat. Xi Jinping mau otoriter juga nggak apa-apa, karena semua tergantung pada dirinya. Coba kalau misalkan dia mati sekarang, Cina bangkrut, bisa aja gitu kan. Chaos, bisa aja. Nah, makanya semuanya tergantung sama dirinya, makanya dia menjadi otoriter. Jadi ibaratnya misalkan gini lah, dalam satu kelompok 10 orang, saya jadi orang yang paling kuat di sana, paling jago berantem, paling tahan bacok, mantranya paling banyak, kesaktiannya paling banyak. Saya otoriter, maka orang-orang itu ya tetap bungkam dan nggak punya pilihan. Okay. Tapi kalau saya jadi anak paling kecil, paling sakit-sakitan, kemudian saya nyuruh, woi kamu yang gede-gede harus gini, ya digebuk sayanya. Pak Guru, terlepas dari kasus salah ucap tentang kepala babi kemarin sama tradisi yang dianggap tradisi wamen itu ya. Itu ada yang bisa dikasih pujian nggak tentang kabinetnya Pak Prabowo? Pujian untuk kabinet Pak Prabowo. Saya butuh waktu beberapa jam untuk berpikir. Pujian apa ya?
Tapi sama sekali nggak pantas ya dua kasus kemarin itu ya yang komunikasinya buruk banget gitu. Ya, saya juga bilang di podcastnya Pak Deddy itu bukan komunikasi yang buruk. Itu karena mereka gak kenal realitas. Mereka tuh mengira itu tuh benar kata-katanya, bukan salah ngomong. Mereka mengira itu tuh benar gitu. Ketika yang Wamen ngomong di Palak Ormas itu kan biasa gitu. Tradisi Lebaran gitu. Dia tuh mikirnya, dia mimik mukanya apanya nggak merasa bersalah dengan kata-kata itu. Ya karena dia mengiranya begitu. Saking dia tidak tahu apa yang terjadi di masyarakat. Gitu kan. Kemudian yang soal kepala babi itu gitu. Dimasak aja. Ya dimasak aja. Saking dia tuh tidak tahu betapa demokrasi di Indonesia itu terancam gitu. Itu siapa yang ngirim kepala babi itu? Apakah tukang judol? Apakah apa? Ya seharusnya itu kan yang dipikirkan, tapi dia gak mikir ke arah sana ya. Ya baik-baik saja kok semuanya juga. Ya kayak gitu, makanya dijadikan guyonan. Kayak Komeng yang bikin guyonan itu kan. Ya seperti itu. Jadi itu bukan salah ucap. Itu adalah karena mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Gitu. Mendingan Ibu Megawati. Ibu Megawati itu harga cabai naik tuh beliau tahu. Harga minyak goreng mahal, beliau tuh tahu Ibu Megawati itu. Kalau yang berhubungan dengan urusan dapur, beliau tuh tahu. Ya setidaknya ya. Oke. Pertanyaan terakhir Guru Gembul. Akan selalu memberikan kritik-kritik yang konstruktif untuk sebuah bangsa kita, pemerintahan, atau ada kemungkinan suatu saat jika kemudian ada kesempatan langsung aja terjun langsung ke dunia politik, jadi DPR lah atau apalah, gimana? Iya, ada sih beberapa yang nawarin saya juga. Tapi apa ya, saya tuh khawatir yaitu, jangankan jadi pejabat, orang jadi PNS aja saya nolak. Iya. Iya, nanti kan diiming-imingi gaji yang besar daripada gaji honorer gitu. Ya, tapi sampai sejauh itu saja saya nolak. Mungkin saya masih membuka kemungkinan bahwa nanti saya bisa aja jadi pejabat, mungkin gitu ya, saya menerima pinangan itu. Tapi saya sedang memikirkan apakah iman saya cukup kuat untuk berhadapan dengan kolam busuknya para pejabat gitu. Apalagi banyak pejabat-pejabat yang jatuh kena wanita ya. Semua pejabat itu dikasih wanita. Dikasih wanita. Jadi itu semacam sandra gitu. Oh iya. Semacam sandra. Saling kunci mereka ya. Saling kunci. Iya. Jadi di antara kalau saya mohon maaf ya, tapi saya bongkar-bongkaran aja ini pejabat itu ya. Saya ngobrol sama pejabat itu bukan cuma satu, dan ketika mereka ngomong tuh soal cewek itu ya. Jadi kalau misalkan tugas ke negara ke kota anu dan sebagainya ya, kadang-kadang ada yang berucap bahwa salah satu akomodasi yang mereka terima itu adalah wanita di sana gitu. Kemudian ya dan akhirnya ya mereka itu akhirnya apa ya, menjadi kuncian karena gini nih Pak, aib itu hanya dimiliki orang baik. Iya kan ya. Iya. Jadi kalau misalkan Coki Pardede ketahuan berzina, kena narkoba dan sebagainya, karirnya tuh nggak hancur gara-gara biasa. Tapi agim poligami itu hancur. Iya. Karena orang baik tuh hanya orang baik yang punya aib gitu. Nah, pejabat-pejabat itu punya citra baik, punya nama baik yang harus dijaga bahkan oleh hukum. Yang mereka lah yang paling sering mengeluarkan delik pencemaran nama baik, saking besarnya nama baik mereka itu. Nah, karena itu mereka tuh tidak boleh ketahuan, tapi pada faktanya mereka tuh memang saling kunci untuk urusan cewek itu. Tapi kalau mucikari sama ceweknya diobral ya, maksudnya media boleh liput gitu ya. Iya. Nah, inilah kejahatan media kita itu, media massa kita itu jahat. Jadi ketika ada prostitusi artisnya dipublikasikan, mucikarinya dipublikasikan, pejabat publik yang menyewa mereka itu tidak diberitakan. Itu kan benar-benar keterlaluan. Maksudnya gini, prostitusi itu sejauh bahwa si perempuan itu menjual dirinya, misalkan ya, untuk menyewakan dirinya lah, untuk dipakai memuaskan hasrat dari si laki-laki, itu bisa kena delik, tapi deliknya itu adalah urusan-urusan pribadi dia, yang tidak berdampak pada masyarakat, dan masyarakat nggak usah kepo gitu, karena itu urusan pribadinya. Tapi kalau misalkan ada pejabat yang gajinya itu 20 juta sebulan, itu udah plus tunjangan, kemudian sewa artis yang 200 juta sekali pakai, ya duitnya dari mana, itu yang harus dibongkar. Tapi semua pejabat tutup mata, tutup kuping, dan semua media entah bagaimana ceritanya kompak menutup itu.
kompak, semuanya tidak. Nah, kecuali nanti kalau misalkan ada tokoh politik yang mau dijatuhkan, nah baru itu di blow up gitu. Ya kayak gitulah. Untuk menutupi isu-isu besar gitu ya. Bisa, atau misalkan untuk memang menjatuhkan karir politiknya sama sekali juga bisa. Iya, kayak kejam gitu. ya Pak Guru ya. Apa? Kejam banget. Nanti kalau bahkan ketika pun dia tidak memiliki, misalkan tidak memiliki skandal, kan bisa aja dijatuhkan dengan cara yang lain gitu. Misalkan dituding korupsi gitu kan. Nah, ada banyak pejabat-pejabat kita yang jujur tuh dituding korupsi gitu kan, tiba-tiba. Pangkas tengah jalan kan ya. Iya, gitu. Ini kan nasib putra mahkota nanti nggak dapat tempat, ini bahaya, hancurkan dulu nih. Iya, banyak yang kayak gitu. Jadi, nah, kalau saya berpikir secara logis, kemudian saya ditawarin untuk masuk jadi pejabat, terima nggak? Dengan realitas pejabat yang seperti itu. Ya, males lah. Iya, nggak mungkin. Males banget. Mendingan kita bisa melakukan hal-hal yang konstruktif dari luar sistem, daripada sistemnya seperti itu. Saya sering mikirnya kayak gini, saya punya air mineral 1 botol, bersih. Hasil dari laboratorium, tidak ada satupun bakteri yang ada di sana. Bersih. Kemudian dia masukkan ke dalam selokan yang kotor. Selokannya nggak jadi bersih. Air itu yang jadi kotor ketika dia masuk ke selokan itu. Tapi kan kalau Pak Guru nggak masuk, orang-orang seperti yang berani melawan arus nggak mau masuk, siapa yang mau ngerubah sistem itu? Banyak lah. Jadi jangan menjadi naif ketika mengatakan hanya dengan masuk ke dalam sistem kita bisa merubah sistem itu. Gak ada cerita seperti itu. Selalu ada alternatif. Ada banyak contoh dalam sejarah orang luar mengubah dari luar, itu bisa. Iya, banyak yang seperti itu. Misalkan 2 negara, yang satu kacau, yang satu tidak, yang satu orang luar mengalahkan negara ini jadi baik, bisa. Atau misalkan dalam sejarah Indonesia misalkan, ada seorang putra mahkota namanya Bala Putra Dewa, kalah bersaing. Akhirnya dia kabur keluar sistem, dari luar sistem itu dia balik nyerang ke dalamnya. Bisa juga seperti itu. Nabi Muhammad juga memilih jalan itu gitu. Soekarno juga tidak mau berkompromi dengan Belanda kalau dengan Jepang mau gitu. Artinya dengan Belanda dia milih jalur luar, dengan Jepang dia milih jalur dalam. Ya dua-duanya juga bisa. Siapa sih makhluk yang kelewat naif yang mengatakan kalau mau mengubah sistem ya harus dari dalam? Itu siapa gitu, saya tuh penasaran. Luar biasa.